Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Di video kita kali ini, kelompok 4 akan membahas mengenai World Trade Organization yang akan disampaikan oleh pemateri pertama kepada Emilia Windy. Kami persilahkan. Baiklah, saya Emilia Windiani akan menjelaskan tentang efektivitas ketentuan-ketentuan World Trade Organization tentang perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang atau implementasi dalam praktek dan dalam penyelesaian sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji masalah efektivitas ketentuan-ketentuan sampai dalam menolong negara sedang berkembang atau NSB. Dalam arti apakah ketentuan-ketentuan tersebut dapat mencapai tujuannya? Untuk mengkaji hal tersebut, pertanyaan pokok yang diajukan adalah sebagai berikut. Dalam praktek maupun penegakan hukumnya dalam penyelesaian sengketa, 3 metode digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian hukum normatif, empiris, dan studi kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara umum implementasi dan penegakan hukum ketentuan-ketentuan S dan D tidak efektif. Dalam implementasinya, ketidakefektifan terutama disebabkan oleh faktor karakter dari ketentuan-ketentuan S dan D sendiri yang tidak mengikat secara hukum. Dalam penegakan hukum, di forum penyelesaian sengketa WTO, ketentuan-ketentuan S dan D juga tidak efektif karena beberapa faktor. Ketidakmampuan Indonesia untuk memenuhi persyaratan untuk menggunakan ketentuan-ketentuan S dan D, dan ketidakmampuan Indonesia untuk memberikan pembuktian prima facie dan metode interpretasi dan digunakan oleh panel dan bodi yang kurang menguntungkan NSB. Dimuatnya ketentuan-ketentuan S dan D dalam perjanjian WTO didasarkan pada prinsip bahwa liberalisasi perdagangan bukanlah tujuan tetapi alat untuk mencapai tujuan, yaitu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi seluruh negara anggotanya. Perbedaan tingkat pembangunan yang dicapai oleh negara-negara anggota WTO memerlukan adanya perangkat-perangkat kebijakan dalam mencapai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berbeda pula. Terdapat 145 ketentuan S dan D tersebar dalam sebagai perjanjian WTO. Di antaranya diadopsi pada putaran Uruguay dan 22 secara khusus diperuntukkan bagi negara terbelakang. Ketentuan-ketentuan yang menghendaki negara-negara anggota WTO untuk melindungi kepentingan negara berkembang. Ketentuan-ketentuan yang memberikan fleksibilitas dalam komitmen, tindakan, dan penggunaan instrumen-instrumen kebijakan. Ketentuan-ketentuan yang memberikan masa transisi. Ketentuan-ketentuan khusus bagi negara terbelakang. Mengingat ketentuan-ketentuan S dan D yang berjumlah besar dan komprehensif, sangat beralasan jika negara berkembang mempunyai harapan besar bahwa kenyataannya tidak sebagaimana yang diharapkan. Sejak dibuatnya ketentuan-ketentuan S dan D dalam perjanjian WTO sampai saat ini, keraguan-keraguan banyak untuk berpartisipasi dalam dan mengambil manfaat yang signifikan dari System and Development atau CDT 2004. Selanjutnya, kurang terimplementasikannya perjanjian-perjanjian WTO termasuk ketentuan-ketentuan S dan D telah menjadi faktor utama keprihatinan dan keluhan negara berkembang. Hal ini seringkali dikemukakan baik di dalam maupun di luar WTO. The Singapore Ministerial Declaration of misalnya mengakui bahwa beberapa anggota mengekspresikan ketidakpuasannya terhadap beberapa aspek tertentu yang berkaitan dengan implementasi perjanjian-perjanjian WTO. Selain menyebabkan kesulitan implementasi dalam praktek, karakter ketentuan S dan D yang tidak memiliki daya mengikat secara hukum juga dapat menimbulkan implikasi yang serius. Ketentuan-ketentuan S dan D tidak dapat ditegakkan secara efektif dalam proses penyelesaian sengketa. Keprihatinan negara berkembang mengenai efektivitas ketentuan-ketentuan S dan D dalam penyelesaian sengketa juga telah dikemukakan dalam kaitannya dengan metode interpretasi yang diterapkan oleh para hakim, baik pada tingkat panel maupun appellate body. Dan dalam menginterpretasikan ketentuan-ketentuan tersebut, para hakim cenderung untuk menerapkan metode penafsiran yang lebih ketat. Penelitian ini sangat signifikan untuk dilakukan berdasarkan beberapa asumsi, dan yang paling penting diantaranya bahwa ketentuan-ketentuan S dan D masih relevan dalam era liberalisasi. Oleh karena itu, negara berkembang telah berusaha
dan akan selalu berusaha untuk mewujudkan implementasi dan penegakan hukum yang efektif bagi ketentuan-ketentuan S dan D. Secara rinci, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana efektivitas implementasi ketentuan S dan D dalam praktek negara-negara anggota WTO. Dalam arti apakah ketentuan-ketentuan S dan D ini bekerja dalam realitas sebagai tujuannya. 2. Bagaimanakah efektivitas penegakan hukum dari ketentuan-ketentuan S dan D dalam proses penyelesaian sengketa di WTO dan arti apakah ketentuan-ketentuan tersebut mempertahankan hak-hak dan keistimewaan-keistimewaan yang diberikan kepadanya. 3. Faktor-faktor apakah yang berkontribusi terhadap efektivitas ketentuan S dan D baik dalam implementasi maupun dalam penegakan hukum. Tujuan penelitian secara umum adalah untuk mengkaji efektivitas ketentuan-ketentuan S dan D dalam implementasi dan penegakan hukumnya. Secara rinci, penelitian ini bertujuan untuk 1. Mengevaluasi efektivitas implementasi ketentuan-ketentuan S dan D dalam praktek negara-negara anggota WTO. 2. Menguji efektivitas penegakan hukum dan ketentuan-ketentuan S dan D dalam proses penyelesaian sengketa di WTO, khususnya untuk melihat apakah ketentuan-ketentuan tersebut telah benar menolong negara berkembang dalam menuntut dan mempertahankan hak-hak keistimewaan yang diberikan kepadanya. 4. Mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas ketentuan-ketentuan S dan D baik dalam implementasi maupun dalam penegakan hukumnya. Sekian penjelasan dari saya. Baiklah, kemudian apakah ada saudara-saudara sekalian yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya, faktor apa yang menyebabkan ketidakefektifan dari ketentuan? Ya, itu pertanyaan Baiklah, dari terima saya. kasih atas pertanyaan. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari Yasir Arafat. Bagi saudara Reza, dipersilakan untuk menjawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Yasir Arafat. Tadi pertanyaannya. Bentar. Faktor apa yang menyebabkan ketidakefektifan dari ketentuan S dan D? Faktornya adalah ketidakmampuan Indonesia untuk memenuhi persyaratan untuk menggunakan ketentuan-ketentuan S dan D. Yang kedua, ketidakmampuan Indonesia untuk memberikan pembuktian prima facie dan metode interpretasi yang digunakan oleh panel dan applied body yang kurang menguntungkan NSB. Sekian jawaban dari saya. Apakah ada teman-teman yang mau menambahkan? Baiklah, terima kasih kepada Reza Putri. Apakah saudara Yasir mengerti? Ya, terima kasih jawabannya. Saya mengerti. Sekian dari saya. Dilanjutkan oleh moderator. Terima kasih. Baik, langsung saja ke pemateri kedua kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam. Putri Andari. Saya akan menyampaikan materi kedua saya, yaitu penegakan hukum ketentuan-ketentuan S dan D dalam penyelesaian sengketa. Tidak aktif dalam proses penyelesaian sengketa di WTO, ketentuan S dan D didalilkan dalam hampir keseluruhan kasus yang melibatkan negara maju vis-a-vis NSB. Tetapi, hampir seluruhnya tidak berhasil dengan alasan yang berseragam. Menurut artikel, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang mempunyai hak untuk tetap mempertahankan pemberian subsidi terhadap program mobil nasional selama 5 tahun. Di masa transisi ini karena tidak bisa memenuhi syarat bahwa subsidi yang diberikan oleh NSB tidak boleh menimbulkan ketidakadilan yang serius.
Sebagai ketidakadilan serius timbul jika total ada valorem subsidi suatu produk melebihi 5%. Faktor yang berkontribusi terhadap S dan D mengenai implementasi ketentuan-ketentuan S dan D dalam praktek. Ketidakefektifan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Karakteristik ketentuan-ketentuan S dan D sendiri yang tidak mengikat, kurangnya kemampuan S dan D. Dalam penegakan hukum, di forum penyelesaian sengketa WTO, ketentuan S dan D juga tidak efektif karena beberapa faktor. Ketidakmampuan Indonesia untuk memenuhi persyaratan untuk menggunakan ketentuan S dan D, dan ketidakmampuan Indonesia untuk memberikan pembuktian prima facie dan metode interpretasi yang digunakan oleh panel dan appellate body yang kurang memihak NSB. Faktor pertama ketidakefektifan ketentuan S dan D dalam implementasinya adalah karakter ketentuan S dan D tersebut yang tidak mengikat secara hukum. Ketentuan S dan D dirumuskan dalam norma yang lemah, yang sifatnya hanya belas kasihan, compassionate, karena hanya beberapa norma atau klausula yang menyarankan untuk melakukan yang terbaik, dan basa-basi. Artinya ketentuan tersebut tidak menimbulkan hak-hak dan kewajiban yang dapat ditegakkan secara hukum. Faktor lain dari ketidakefektifan ketentuan S dan D disebabkan oleh kurangnya dukungan negara-negara maju. Sikap ini tercermin misalnya dalam tindakan negara-negara maju untuk selalu membuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya protektif, agresivitas mereka dalam mengajukan gugatan hukum, dan kurang dihargai ketentuan S dan D. Faktor lain yang menjadi penyebab ketidakefektifan ketentuan S dan D adalah kurangnya sumber daya NSB dalam mengenai ketentuan-ketentuan tersebut. Kelemahan nasional dalam bidang teknologi, hukum, dan kelembagaan, serta sumber dana merupakan hambatan utama terhadap implementasi ketentuan S dan D. Baik, sekian dari materi saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Putri Andariwangi. Itu tadi materi yang disampaikannya. Bagi saudara yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya ingin bertanya. Silakan kepada saudara Raihan. Sejauh manakah efektivitas ketentuan-ketentuan S dan D bagi negara berkembang, baik implementasinya dalam praktek maupun penegak hukumnya dalam penyelesaian sengketa? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagi saudara yang ingin menjawab pertanyaan dari Raihan, kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Raihan Lubis. Raihan Alvarez. Yaitu ketentuan-ketentuan S dan D bagi negara berkembang, baik implementasinya sejauh manakah dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian hukum normatif, empiris, dan studi kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara umum implementasi dan penegakan hukum ketentuan-ketentuan S dan D tidak efektif. Dalam implementasinya, ketidakefektifan terutama disebabkan oleh faktor karakter dari ketentuan-ketentuan S dan D sendiri yang tidak mengikat secara hukum. Dalam penegakan hukum di forum penyelesaian sengketa WTO, ketentuan-ketentuan S dan D juga tidak efektif karena beberapa faktor, yaitu ketidakmampuan Indonesia untuk memenuhi persyaratan untuk menggunakan ketentuan-ketentuan S dan D, dan ketidakmampuan Indonesia untuk memberikan pembuktian dan metode interpretasi yang digunakan oleh panel appellate body yang kurang menguntungkan NSB. Baik, sekian jawaban dari saya. Mungkin moderator bisa melanjutkannya.
Waktu tinggal 7 menit 25 detik. Moderatornya hilang. Share.